Beli juga sih, kagak sponsor ini beli. Tetep ya? Iya. Tapi ya paling nggak kita mensupport produk-produk dalam negeri. Yoi. Warga juga sebenarnya. Ki, apa kabar Ki? Alhamdulillah baik. Jos nih. Kali ini kita akan si bangke. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng Rifki. Doi adalah seseorang yang kayaknya cukup malang melintang, sedap. Mukanya tuh familiar. Mukanya tuh muka-muka familiar yang muncul barengan sama teman-teman dari Art Lab. Yoi. Ki, apa kabar nih Ki? Pandemi gini gimana lo? Alhamdulillah baik sih. Anjing, enak. Anjing. Oke nih Ki, lu cobain dulu, jangan ketawa lu. Masih ragu untuk nyoblos, kayak buat pulang di rumah dikasih mungkin. Gembel emang. Enggak. Biasa warga begitu, kalau dapat berkat kan bawa pulang. Iya benar. Iya. Berkat. Gimana Ki? Oke nggak Ki? Seger ya? Cocok seger, nih buat sore buat nyantai. Buat JJS. Yoi, buat JJS. Ki, ceritain ini dong, ceritain kesibukan lo di masa pandemi ini nih, 2020. Kemarin ngapain aja? Terus lagi ada project apa? Lagi sibuk ngapain gitu-gitu? 2020 sebenarnya ada apa sih, ada kayak project-project yang kolaborasi sih, maksudnya nggak hanya gue sendiri atau ngerjain pribadi aja gitu, maksudnya ada beberapa dari di Good School juga ada kegiatan sama studi kolektifnya di Good School sama Mas Farid sama Mas Fandi juga dari Praktik Spasial buat ngisi subjek Praktik Spasial di Good School. Terus kalau pribadi nggak ngapa-ngapain, masih nggak ngapa-ngapain dan masih bermain sama diri sendiri aja di rumah gitu, maksudnya mainin diri sendiri? Iya dong. Mainin diri sendiri. Masih sendiri terus ya masih bikin. Gimana tuh mainin diri sendiri, ngapain? Lo ngapain? Main apa? Apa dari diri lo yang bisa lo mainin? Gimana cara gunting kuku yang cepet, rapi, gitu-gitu kan, mainin diri sendiri. Nonton YouTube dulu ya? Enggak dong. Gila. Nanya ke orang tua, nanya ke tetangga, teman, gitu-gitu. Lo nggak pernah emang gunting kuku sendiri? Enggak kan, kadang-kadang berantakan kan, maksudnya kalau cowok gitu gunting kuku tuh. Gue bagus tuh. Tapi kalau buat garuk ya sakit. Kayak gitu-gitu lah. Ya terus masih bikin eksperimen juga, apa soal sama fungsi-fungsi atau kebutuhan gue juga lah, maksudnya untuk bermain dengan diri sendiri, maksudnya gue bermain sama kebutuhan gue dulu sendiri gitu. Ya. Tapi dari beberapa tadi project-project lo, spasial, praktek apa namanya? Praktik spasial. Ya, praktek spasial apa segala macam, ini kan banyak project-project yang kayaknya cukup serius gitu. Iya sih. Harus ditangani dengan lumayan butuh konsentrasi. Pikir ya. Nah, ada satu project yang sebenarnya kalau ngomongin tentang Rifki ini adalah ada hubungannya sama gimana siasat warga melalui unconditionally design. Itu kan project yang kayaknya kalau ada Rifki langsung wah, unconditionally design banget nih gitu. Gue ngebayanginnya project itu gimana sih? Project unconditionally design sekarang ini gitu. Di tahap yang sampai mana nih gitu. Gimana? Dan apa itu sebenarnya, itu boleh deh ceritain dulu deh, unconditionally design itu apa sih? Apa ya? Itu Kak Ica tuh yang ngasih nama tuh ya? Iya, inget banget itu 2000. Jadi unconditional design sebenarnya bukan unconditional design sih, sebenarnya bukan itu sebenarnya. Ini berangkat dari desain produk nih. Iya, desain produk awalnya. Karena tugas lo ya, tugas akhir. Iya, bukan. Magang maksudnya. Oh, magang. Blon banget itu, emang cukup aneh sih, maksudnya magang desain produk tapi di ruang rupa. Oh iya, benar. di dulu zaman di Gudang Sarinah kan, di GSE. Terus gue sendiri di dalam tongkrongan desain produk gue di kampus yang keluar dari tongkrongan gue, maksudnya untuk nyari yang magangnya nggak kayak teman-teman gue di tongkrongan gue gitu. Biasanya pada di mana emang? Agensi, maksudnya mereka ya berkutik dengan desain software dan di dalam ruangan segala macam. Terus gua kan tidak sampai ke produknya, tapi sampai juga ya. Ada juga ya. Beberapa ada yang sampai produk, ada yang hanya visual gitu, maksudnya visual produknya. Terus ya itu hanya sekedar magang 3 bulan aja, tapi gua
pindah tongkrongan dari tongkrongan kampus gue tuh, gue ke Gudang Sarina emang udah pengen tahu gitu nongkrong di Gudang Sarina sama di Ruang Rupa di Ruru gitu gimana. Terus akhirnya gue kepikiran dari link dari Bang Popo tuh bilang ke Artlab aja lu gini-gini, coba tanya Asung dengan lain-lain gitu, Om Asung dan lain. Terus akhirnya ketemulah sama Om Ica pertama kali kan, gitu kali kosong, nggak ada tahu mau ngapain, mau ngobrol apa, buta lah, nggak tahu soal untuk Artlab tuh apa segala macem. Terus ketemu Om Asung berdua sama Om Ica ngobrolin soal gua ngapain, gua dari jurusan apa, kampus mana dan tujuan ke situ ngapain. Ya udah gua di situ cuma nongkrong doang, nggak ada magang-magang sama sekali. Ya, malah mereka juga di. Tapi di tongkrongan itu pembahasannya juga sebenarnya pendekatannya sama dengan apa yang lo kepengenin nggak dalam konteks magang? Enggak sih. Enggak juga. Enggak ada. Produknya itu akhirnya pas di ujung-ujung gua mau selesai magang baru di itu obrolan soal desain baru muncul. Selama 3 bulan gue nggak ngapain di situ, nongkrong aja udah, ngobrolin apapun, musik segala macem, ketertarikan di seni rupa dan lain-lain dah. Terus ya udah akhirnya di akhir-akhir pengunjung baru ketemu, oh ini desain begini, baru tuh ada obrolan serius soal di Artlab dan kayak gimana. Serius yang nggak serius juga. Iya, serius dan nggak serius juga. Subjeknya juga crazy yang dibahas. Awalnya nggak ngerti terus, ini apaan sih kok ngumpulin sampah gitu, maksudnya ngumpulin foto-foto nggak jelas gitu, maksudnya nggak sesuai sama yang gue di kampus gitu soal desain produk, apa ini begini. Terus akhirnya ketemulah unconditional design dari. Tapi magang itu gimana menurut pandangan kampus melihat project unconditionally design yang diulas lah ya di wilayah waktu itu di Gudang Sarina ya, di wilayah Pancoran lah ya, waktu itu riset-risetnya Pancoran. Terus gimana ya tuh tanggapannya dari kampus sih soal kolaborasi sama Artlab pas di magang itu, ini apaan sih gitu, maksudnya ngumpulin foto-foto beginian, pisang dicantolin di pagar, di foto gayung martabak, mau ngapain ngumpulin gini. Jadi emang kosong, nggak ada obrolan desain di saat gua ngasih ajuan proposal unconditional design gitu. Oke, jadi sebenarnya lu lagi membicarakan tentang satu produk dengan nilainya. Tentu juga dimanfaatkan di tempat yang salah. Iya dong. Iya, salah. Ya tadi lu bilang gayungnya dipakai sama tukang martabak, orang buat mani. Ngadon. Coba tanya ke produsennya tukang gayung. Bang, lu bikin emang buat khusus ngadon ini martabak manis. Kagak sih. Mungkin iya, makanya pas di situ. Tapi pasti produsennya bilang, bener juga ya. Kenapa nggak gua bikin buat ngadon gitu. Buat ngadon. Terus akhirnya ya udah pas di GSE udah ngumpulin foto, presentasi, gue akhirnya pindahin ke kampus tanggapannya kosong atau nganggapnya ngumpulin sampah dan lain-lain. Gue tetap ngeyakinin kalau itu sebuah desain gitu, masih tetap sebuah kreativitas atau sebuah praktik desain lah, pokoknya praktik desain produk lah gitu. Kalau di kita tuh bahasanya apa kalau motor? Biasanya kanibal ngoprek. Mengkanibalkan satu custom, barang, gitu. mengcustom motor gitu. Sesuai keinginan kan. Akhirnya ya udah diterima. Akhirnya ngerti tapi cuman ya udah gitu. Ngerti dan ya udah gitu aja lewat gitu. Terus, ya udah pas udah selesai baru banyak efek-efek deh tuh setelah banyak proposal itu ke sebar luas. Ada yang efek-efeknya tapi tetap dari pandangan akademik ada yang masih tetap bantah kalau ini seperti itu, seperti ini mah udah ada. Tapi ada wacana mengenai pembuatan, waktu itu kan sampai pembuatan buku, buku gitu ya. Itu gimana praktik tuh? Gua langsung nyobain unconditional design itu seperti apa. Kalau buku mungkin untuk diri gue sendiri mungkin belum selesai ya, maksudnya sampai tahun ini juga belum selesai karena rencananya ada beberapa kolaborasi lagi juga sama penulis-penulis lain di Indonesia gitu, utamanya untuk bikin jadi satu kumpulan tulisan atau bahasan unconditional design khususnya gitu, desain atau seni rupa atau ya menurut tanggapan penulis lah gitu. Nah, terus kalau untuk praktiknya
Udah sempat nyusun tuh kita waktu itu. Pernah. Kita sempat ngobrol panjang tuh. Pernah. Yoi. Sampai poin-poinnya di dalamnya kan waktu itu kan. Mengklasifikasi bahkan. Klasifikasi. Yang ini masuknya kemana nih? Yang ini masuknya kemana nih gitu. Ya udah sampai situ lah, udah sampai tahap itu, cuman belum selesai karena mungkin butuh banyak bahasan lah, banyak ini bacaan ulang lagi gitu. Dan akhirnya sempat gue lihat pamerannya bahkan, iya. Ya kan? Pameran udah ya, ada. Art Lab ya, sempat pameran di Rulu Galeri sama kolaborasi sama Pak Abidin Kusno juga. Iya, Pak Abidin benar. Iya, gitu. terus tapi ada keterkaitan orang-orang lain nggak sih yang kira-kira kayak pas setelah dia ngelihat project lo ini ngeliat, wah bener juga ya, penting, oke juga nih, belum pernah nggak ada yang melihat ini ya, misalnya contoh gitu. Ada banyak beberapa orang ada yang lihat ini sebagai ini kekayaan atau ini potensi data atau sumber desain di versi Indonesia gitu. Sedangkan di negara lain juga udah punya seperti ini, tapi versi mereka di negara lain gitu. Oh, oke. Ya, tapi paling banyak di negara mana? Asia Tenggara ya? Asia Tenggara sih, atau Thailand gitu banyak tuh kayaknya. Banyak, Thailand, India China gitu. Terus Korea gitu-gitu lah banyak. Cuman tetap beda karena beda wilayah ya, geo. Tapi emang paling banyak Asia Tenggara tuh yang ngelakuin itu ya. Buat teman-teman mungkin juga yang lagi nonton bisa diinfoin juga nih mengenai Unconditionally Design. Ada Instagramnya. Ya kan? Ada. Apa Instagramnya? Namanya Unconditional Design juga. Unconditionally Design. Ngomongnya jadi susah gini gua kalau diulang-ulang. Doi bisa menginformasikan kadang-kadang ada orang pakai helm ya. Dari apa dibuatnya gitu ya, yang penting menggunakan tutup kepala, bangku jadi tempat orang buat ngalingin jalan ya, buat blog dan akhirnya jadi banyak kontributor juga tuh di Instagram yang orang ngirimin dari kota mana-mana, wah gokil nih gitu, masih banyak, dan itu sampai sekarang masih terus berlanjut sampai ya? Sekarang saat ini juga masih. Saat ini juga jadi banyak kontributornya ya. Wah cakep. Terus nah, kalau ngomongin project Unconditionally Design itu cukup mempengaruhi lo sekarang dalam berpraktek atau hidup nggak, Boy? Misalnya contoh, lo ada kerusakan sesuatu nih yang pas lo lihat bisa gue benerin nih kayaknya nih. Contoh, pernah nggak melakukan setelah ada project itu dan mempengaruhi hidup lah ya? Hidup bahkan karena semua benda desain ini ada hubungannya sama kedekatan dengan kita nih, gitu. Terutama yang ada di dalam rumah misalnya. Iya, benar. Misalnya tiba-tiba gagang apa jadi garpu jadi tutup kamar mandi. Jadi apa gitu. Wah, itu mempengaruhi lo nggak? Sampai lo juga, gue jadi mempraktekkan juga nih. Kayaknya bukan gua sih sebenarnya. Emang nggak taunya udah dari keluarga gua, udah dari orang tua sebenarnya. Oh, jadi udah iya, gua kalau gua baca setelah lo lihat lagi ya. Kalau gua tanya-tanya orang tua gitu ke nyokap, atau gua ngeliat nyokap memperlakukan benda itu untuk apa, wah ini kok udah duluan, nggak taunya emang orang tua gua juga udah ngelakuin sebelum Unconditional Design ada di gua gitu. Sebelum pemikiran mengenai praktek itu ya? Praktek itu nggak taunya, wah nyokap gua udah duluan. Pas gua tanya, kok ulekan buat ganjelan lubang kamar mandi, kan buat kecoa nggak naik, nggak bisa masuk, atau tikus nggak bisa curut, nggak bisa naik. Terus, nah itu ngapain? Ya iya coba angkat tuh ulekan, emang enteng gitu, nggak mungkin dong tikus sama kecoa ngangkat tuh ulekan. Ya kayak gitu ada jawaban dari praktik-praktik di kehidupan, di rumah, gitu, di keluarga, dan akhirnya ke gua juga untuk Gua rasa kalau semua rumah kita samperin, jangan ada dan nggak taunya emang udah dari orang tuanya lagi yang melakukan itu, nggak tahu. Kalau menurut dari nyokap gua gitu. Iya, benar. Jadi sebenarnya praktek itu praktek yang udah banyak dilakukan, turun temurun bahkan informasinya, cuma kadang-kadang nggak tahu nih, karena sebenarnya praktek kerja itu apa ya namanya kan gitu ya, makanya kita nggak bilangnya adalah akal-akalan warga. Waktu itu pas presentasi pertama kali. Persis. Jadi emang ngakalin. Jadi akal gitu, kalau ditarik mundur lagi dari akal-akalan, ya manusia punya akal, dia emang dikasih akal
dengan konteks creativity itu juga ya bisa. tentunya, karena melihat sesuatu benda bisa dimanfaatkan Untuk lagi jadi atau apa. yang tidak terpakai bisa digunakan untuk apa lagi dan seterusnya gitu. Iya, ya itulah hebatnya. Maksud gue ngebacanya jadinya manusia punya ada pembacaan yang jauh. Indonesia ya khususnya orang Indonesia gitu bisa pembacaan ke benda tuh bisa lebih jauh lagi gitu. Setelah dia ngeliat, oh ini nggak rusak tapi bisa jadi sebelah sana gitu, untuk jadi sebelah sana misalnya. Terus atau ini udah rusak bisa dibuat ini gitu. Ya. Pembacaannya jauh gitu. Ember jadi tutup apa tuh namanya? Sebenarnya banyak ya, kayak gini nih. Botol aja. Sekarang kan kalau kita lihat botol aja, begitu orang beli sesuatu dapat botolnya dipakai buat tanaman. Macam-macam ya. Terus cetekan atau lampu di mana-mana warga kadang-kadang pakai panci buat biar nggak kebasahan, atau kadang-kadang buat biar nggak kebasahan. Jerigen. Gue pernah lihat tuh. Jerigen buat cetekan ya. Cetekan listrik di buat cetekan listrik ya. Wah, gokil. Dan itu dari gua kecil sih udah gitu. Iya, udah nggak taunya udah. Jadi kayak ngakalin gitu. Iya, ngakalin udah sampai ke sistem juga, udah sampai ke apa maksudnya nggak hanya fungsi atau bendanya itu aja gitu maksudnya. Cuma kalau ngomongin tentang ini nih ya, kalau ngomongin tentang unconditionally design sebenarnya sampai sekarang nih gitu ya, geng-geng ya anak-anak yang kuliah sekarang atau anak-anak SMA sekarang kan kayaknya nggak ngelakuin itu tuh misalnya. Bener nggak? Iya sih kalau sekarang. Lu bisa kasih tahu nggak kira-kira range umur di mana orang melakukan kerja unconditionally design itu pada saat di mana tuh saatnya? Umur berapa sih? Karena kan lu bilang tadi, kalau tadi tuh ulekan ditaruhnya di situ, tuh nyokap tuh, umurnya pasti orang tua. Di lu nggak kepikiran. Iya. Misalnya, ya gue mah tinggal cari aja Topet, Bukalapak, cari yang second di Bukalapak berarti misalnya, wah ini ada nih buat tutupan, beli aja, misal bos kan. Emang tempatnya, emang bener bendanya. Tujuannya untuk itu ya dibuat untuk itu gitu. Betul. Terus ya kalau range umur kalau sekarang ini kayaknya kuliah sih, maksudnya lulus SMA lah, karena mungkin aktivitas sekarang lebih atau lebih mandiri ya. Berarti kalau kuliah tuh gua anggap teman-teman yang mungkin ngekos. Ya, itu kan pertama itu dia terjun di ruang kos. Di ruang kos sendiri gitu. Ngomongin ruang nih ya. Berarti dia terlepas dari rumahnya dia. Iya, sendiri. Iya. Seakan-akan kan jadi kayak ya ini pemilik ruangan ini tuh gua. Kalau gua gitu bertahan hidup lagi kan? Iya, bertahan hidup. Kabel rusak, mesti sambung. Lakban nggak ada, kain. Misal gitu. Atau masak nasi, masak Indomie di Magic Jar gitu kan maksudnya, atau masak apapun. Padahal bukan untuk Gua pernah boy. Itu bukan Magic Jar, apa itu namanya? Teko air panas. Teko air panas sih, masak Indomie di sini. Gila, gua masak Indomie. Terus kan busanya naik-naik tuh. Busanya naik keluar, terus kena listriknya. Meledup. Mati lampu. Di India, di hotel di India. Plok, pas mati lampu, matiin. Buruan bersin pas orangnya kesini. Biar nggak kegepet. Iya, gua sama Ricky tuh pernah tuh satu kamar. Wih, lapar nih boy, Indomie kayaknya cakep nih. Gimana cara masak Indomie ya? Ya kan lu nggak bisa. Pokoknya gua lapar, gua mau makan. Kalau gua keluar, gua takut sama makanan India waktu itu. Semua orang teman-teman gua mencret. Caranya gimana? Kita bikin Indomie aja nih di tempat. Ya itu di teko. Maksudnya bukan peruntukannya. Bukan. Walaupun pada saat itu menurut gua gagal, cuma akhirnya si Indomie itu dalam keadaan gelap gua makan berdua sama Ricky. Itu keren. Udah amat. Terus ya gitu-gitu. Terus berarti range-nya ya 18. Kalau sekarang berapa? Ya 20. Buat orang melakukan kerja unconditionally design. Kalau mungkin kalau di era 2000-an, 90-an menurut gua ya asumsi gua itu udah dari kecil sih, karena emang kita bermain dengan benda atau umuran gua dulu itu udah explore dengan benda tuh deket banget ketimbang sekarang yang udah banyak permainan yang dukung lah, maksudnya game, smartphone dan lain-lain lah pendukungnya banyak. Kalau dulu kan kita keluar gitu, maksudnya nyari permainan sendiri gitu, maksudnya dekat sama benda kayak. Nah, tapi yang gua tadi tanya itu adalah soalnya adalah yang gua tertarik dia range umur kapan ya, kan gitu kan. Kalau tadi dulu bilang lepas pada saat dia kuliah atau pas saat dia ngekos. Wah, itu berarti itu umur berapa tuh? 20-an. 20-an ya? Berarti 20-an ke atas itu udah maka terjadinya unconditionally design. Warga udah bisa berani bikin segala macam sih. Oke. Jadi range umurnya, geng, buat yang ngelakuin kerja ngakal-ngakalin tuh atau akal-akalan warga biasanya terjadi di saat mereka
mandiri ya. Iya, mandiri. Lepas Bertahan dari hidup, rumah, ya. bertahan hidup, maka terjadilah proses-proses akal-akalan itu gitu. Tapi balik lagi kalau apa namanya ya sampai sekarang praktek lo untuk apakah lo juga melakukan kerja itu gitu misalnya akhirnya. Kan tadi lo bilang lo ceritanya dari nyokap nih. Nyokap lo naruh ulekan di lubang kamar mandi. Lo gimana? Lo pernah melakukan apa tuh? Kalau gue pribadi sih ini kebutuhan di kamar gitu, maksudnya gue butuh lampu tidur, terus gue butuh lampu sekaligus lampu kamar atau baca, ya gue bikin sendiri dari Tapi emang lo nggak punya ya? Nggak punya, emang gue butuh gitu. Iya, Dan lo gue butuh. dan gue pengen punya itu gitu. Dan keadaan tapi di situ ada beberapa benda-benda yang emang sebenarnya gue bisa ngelihat ada peluang lagi gitu, karena gue ngebacaan conditional design bisa banyak bacaan ya gitu, baca peluang di benda gitu. Ya udah bikin lampu dari kayak kepala shower, terus masukin kabel maksain ke fitting lampu ya, terus dilem ibon, ngebolonginnya juga nggak pakai bor, pakai gergaji, pakai gunting, solder lagi kan, buat ngebuat lubang gedenya itu gitu-gitu. Jadi emang semua berhasil sampai sekarang, dan walaupun itu bendanya udah nggak di kamar gua, ada yang pindah gitu. Terus sampai sekarang gua kayak belakangan ini karena mungkin gua males gitu ya bersihin kamar atau banyak benda-benda kecil gitu di lantai gitu, jadi kayak gue nggak nyapu, jadi kayak gue solasi gue tangan terus gue teplok-teplokin aja tuh. Jadi ya udah gue nggak nyapu aja. Wah banyak kayak misalkan bekas guntingan kertas atau bulu kaki gitu kan di lantai itu, terus ya udah tepok-tepokin aja tuh pakai solasi di tangan gitu, tempel kan lengketnya di bawah kan, gini aja udah. Nah, gue nanya nih, gitu, pada saat di situ momen untuk lo bilang, wah berhasil nih, itu kepuasannya sampai mana tuh? Lo seneng banget gitu kayak, tok kayak juga nih ngebersihin. Misalnya tadi apa tuh, remah-remah ya, remah biskuit dan lain-lain. Padahal itu udah dipakai buat baju. Apa tuh? Kalau gue buat baju. Jadi gue misalkan pakai jas, mau ke kawinan, kan bulu-bulu tuh. Iya, bulu-bulu. Jah, ini begini banget nih. Terus diambil atu-atu capek. Akbar. Set, cekrek. Iya. Buka dulu. Wih, udah cakep. Berangkat kawinan. Iya, benar. Di kawinan mah orang lihatnya, wih, cakep-cakep aja nih, dia nggak tahu ngebersihinnya kayak gitu. Nggak divakum, kalau luar udah divakum. Iya gitu. Jadi puas pasti tingkat keberhasilan gue. Wah. Tapi jadi gini, gue tadi ngebacanya adalah di kondisi orang tertentu, itu gue sepakat. Di kondisi ruang tertentu juga dong. Iya dong. Iya dong. Iya. Nah, itu gimana? Ruang yang seperti apa sih yang akhirnya bisa bikin kayak gitu? Wah. Aduh. Kalau soal ruang kayak yang pasti sih kalau soal ruang ya, karena tergantung. Waduh, enak nih. Nambah kali. Isi air putih lagi kalau pengen. Biar ada lagi isinya. Harga. Iya. Terus kalau soal ruang kayaknya tergantung manusia, si orangnya itu sih kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue pribadi, karena kan orangnya udah, sekarang ruangnya. Jadi ruangnya itu pasti bakalan ngebentuk si manusianya itu untuk melakukan sesuatu, karena situasi dan kebutuhan. kondisi. Pertama situasinya seperti apa, terus kondisi ruangnya kayak apa, keadaannya gitu maksudnya. Terus di situ terus baru balik ke manusianya, ke orangnya gitu. Maksudnya dia mau ngapain di dalam ruang itu. Atau butuh apa gitu. Begitu ada kebutuhan khusus tertentu, maka mulai. Pola. Itu prosesnya gitu ya berarti ya? Iya. Ada ruangan dulu, ada orangnya, ada orang, keadaan situasi, baru berikut baru jadi. Baru itu ada kebayang mau mulai tuh berpikir kreatif atau akal-akalan tuh ya. Terus ini sifat spontan maksudnya kayak dapat ilham gitu, kayak dapat wahyu, masuk terus wah nih jadi bisa langsung berfungsi itu. Wah, gokil. Ya kayak contohnya mungkin jangan-jangan ilham itu adanya di situ ya. Ya, sekarang ini bisa jadi. Ketawa dia. bisa. Ya
Kak Ica juga berarti banyak ya ilhamnya ya. Oh iya, oke. Deket dia emang dia sama agama dia, bagus. Bagus. Ya itu maksudnya bisa jadi perlakuan yang cepet, jadinya kayak ada spontan itu dia kayak dia mikir spontan terus kayak dadakan karena ya tadi ruang. Oke, kalau lo ngomongin tentang spontan, pada saat dia sendiri di dalam ruangan, anggaplah ini imajinasi gua adalah kos-kosan ya. Nah sekarang kalau misalkan ruangnya bersama, nah itu berbeda nggak prosesnya? Apakah butuh kayak gini, misal contoh kita berdua nih, ini ada ruangan segede gini nih gitu, terus gua cocok nih dibikinin lampu-lampu nih, kita kagak ada lampunya, nggak ada kabelnya, itu perlu persiapan sendiri karena jadi nggak spontan tuh. Nah itu gimana prosesnya? Berbeda lagi ya kalau lebih dari dua orang, lebih dari satu orang, sorry. Kalau yang gua tahu dari cerita-cerita kontributor atau gua sendiri ngelakuin, beda sih pasti beberapa dari misalkan bersama gitu berapa orang atau ya kita punya kepentingan atau punya kebutuhannya bersama juga gitu, misalkan nggak sendiri misalkan. Iya. Itu ada negosiasi biasanya, negosiasi antara lu sama gua gitu misalnya kemarin. Terus kalau nggak sama yang lainnya, individu lainnya itu, oh iya nih gue butuh ini juga nih, itu kayak lu butuh nggak gitu, lu ini nggak. Terus kalau misalkan dia nggak, aduh, kalau lo ngomongin tentang butuh dan nggak doang ya, nyoblos dia tuh. Kalau misalkan ngomong butuh dan nggak doang, bisa cuma gini nggak? Keren juga ya. Berarti kan nggak perlu butuh-butuh banget. Butuh-butuh banget ya, bisa. Misalkan gini, emang suasana aja. Iya, bisa. Misalnya gitu. Itu bisa? Bisa. Berarti tidak perlu harus dengan kebutuhan khusus tertentu. Enggak. Cuma ada kesepakatan. Itu dia kalau bersama. Yoi. Kalau bersama ada kalau dari cerita-cerita yang udah dari foto atau praktik-praktik yang dikirimin ke gua, terus gua tanya ceritanya seperti apa, biasanya ada negosiasi. Kalau enggak, di antara salah satu di ruang bersama itu yang emang dia sebagai pelaku utama, ibaratkan udah dia nggak ada negosiasi tapi tiba-tiba dia ngelakuin hal itu tapi untuk bersama misalkan. Gitu. Ya. Ada mandiri lah gitu, sendiri gitu, tiba-tiba bikin tiba-tiba jadi, terus nggak taunya yang lain juga butuh juga, nggak taunya yang lain keren, jadi ini bagus, terus foto kasih ke gua atau diceritain lagi gitu. Oke. Atau mungkin bisa jadi sampai ke studi yang emang dia akhirnya bikin tutorial. Ada tutorialnya? Ada yang sampai niat begitu karena ada perlakuan dari ruang bersama itu yang tadi lu bilang. Di dalam ruang kosan itu beneran nih kejadian di Bandung. Dia di kosan karena temennya males buat nutup pintu kosan. Jadi kalau udah masuk keluar masuk dia nggak tutup sendiri. Itu udah dia bikin sendiri auto pintu pegas, tuh. Pegas bikin itu sendiri. Terus ditutorial itu hidrolik ya? Namanya? Iya nggak tahu lah pokoknya apa. Pokoknya akhirnya dibikin sendiri tapi bukan pakai barang yang untuk itu gitu. Ada bikin tutorialnya. Ada tuh. Itu ada yang sampai gue bilang, wah, berarti ada kesepakatan atau mungkin ada individu yang emang itu butuh. Butuh ya berarti ya. Karena buka tutup ya, soal buka tutup. Terus dia kesel perlakuan temennya kayak gini, malas buat nutup pintunya lagi biar angin atau AC atau apalah, nggak tahu. Pintu Indomaret lah ya. Kalau keluar masuk kagak ditutup kan ribet ya. Iya, makanya jadi mendingan anginnya kan keluar. Dibikinin pegas lah. Oke. Terus kalau gue ngomongin ruang nih berarti nih sekarang nih Boy. Kalau lo ngomongin ruang, lo punya ketertarikan dengan ruang yang kayak gimana sih? Aduh. Gitu. Atau gini deh pertanyaannya. Sederhana nih. Sebenarnya pertanyaan ini juga pertanyaan yang ditanyain kepada teman-teman yang sebelumnya gue coba ngobrol-ngobrol aja kita. Nah, gue lagi mikir ruangan itu harus dicari atau diciptain nih, gitu. Gimana tuh menurut lo? Jadi soal kenyamanan, soal nongkrong deh. Sederhana nih, sederhana. Cepet-cepet ya. Ruangan yang paling enak buat lo tuh yang kayak gimana sih? Kalau kemarin ada tuh yang ada temennya misalnya, yang penting ada kopinya, bisa ngerokok, gitu gimana? Kalau tujuannya nongkrong ya harus ada temennya atau ada pendukung lainnya kan. Kalau kenyamanan? Kalau soal kenyamanan, menurut gua tingkat nyamanan orang Indonesia cepet sih. Maksudnya gampang lah. Maksudnya lah di depan ruko udah diem. Maksudnya udah jadi nyaman gitu. Maksudnya, babe-babe tuh. Iya. Tukang sapi begitu tuh, kayak sarung doang. Makanya kan gak nyamannya kalau di depan ruko kan kalau udah pagi, bang bangun toko mau buka gitu itu dengan nyaman kan dia tidur. Maksudnya orang Indonesia menurut gua kalau soal kenyamanan jago lah adaptasinya ke ruang untuk
tujuan. Badannya juga udah menyiapkan gitu ya, menyiapkan diri atau bahkan tidak menyiapkan, bahkan kadang-kadang di dalam keadaan tertentu badannya emang udah siap dengan siap. sendirinya. Karena emang bentukan situasi dan kondisi. Naluri ya. Naluri. Adaptif. Ya maksudnya dia jago apa? Ya jago lah untuk ya macam-macam, baca ruang, untuk ngeubah ruang, apalagi kan soal itu. Terus Kalau lu sendiri, Ki, gua soal ngebaca ruang nyaman ke apa aja sih, maksudnya yang kayak gimana aja, yang kayak gimana aja, yang penting nyaman gitu. Yang nggak nyaman tuh yang kayak gimana menurut lo? Ya, yang nyamuk kayak banyak. Iya, begitu sih. Lo yang nabok gua. Galak gua nyamuknya. Yang nyamuknya kayak banyak distract dari macem-macem lah gitu-gitu. Ya, ini distract. Ya jangan di tengah tol aja. Oh, jangan di tengah tol. Iya. Ya kayak gini-gini kan nggak selalu. Ya kalau nyamuk kan ada lagunya Our House in the Middle of Our Street. Wih deh, keren. Mantap kan? Rumah kita tuh di tengah jalanan. Ya kayak gitu-gitu. Kalau gue sendiri nyaman sih di segala kondisi situasi. Oke, nyaman lah ya pasti ya. Tapi lu lebih baik mencari ruangan yang seperti itu atau lu menciptakan ruang yang seperti itu? Menciptakan sih biasanya. Biasanya menciptakan. Menciptakan ya? Berarti kalau lu contoh lu ruang nongkrong. Wah, gue pengen nongkrong nih. Misalnya, ya di good school kan sering ke good school gitu. Terus kayaknya kasih bangku lucu nih sih. Misal gitu. Itu lu ngelakuin itu nggak? Ngelakuin ya nggak harus di good school, maksudnya di mana-mana pun ya lu mencipta berarti ya? Mencipta, ya karena ya itu tadi kan kita biasanya nongkrong, kalau gua gitu di SMA ngelihat tempat adem biasanya kan, tempat-tempat adem, tempat bawah pohon atau di depan garasi rumah orang dan lain-lain. Terus kalau misalkan kadang-kadang mencipta itu di depan rumah teman yang emang difasilitasin ruang yang emang nggak tahu nih ruang bakal jadi apa nih, akhirnya ya udah kita bikin saung, kita bikin apa tempat barbekyuan sendiri gitu, yang emang bikin tanpa ada dana gitu, maksudnya udah ini gua kasih duit bikin ini, nggak ada, udah itu juga menarik tuh ngomongin saung ya sebenarnya. Saung juga kan sebenarnya kan tempat nongkrong warga ya, mencipta ruang, pos-pos ronda kayak gitu, pos warga apalagi sih biasanya skamling gitu ya, pos-pos dari yang dibuat sama warga emang buat nongkrong gitu, nongkrong atau kadang-kadang kayak gitu. Bikin, ciptain, terus kadang-kadang kalau ditinggal, ketika saung itu ditinggal banyak efek tuh biasa tuh ke lingkungan biasanya ya. Gitu. Karena pengalaman gue yang udah pernah, misalkan yang nongkrong di situ udah nggak ada yang nongkrong lagi nih, itu rumah sono kehilangan mobil tuh. Gitu ada seminggu misalnya nggak ada yang nongkrong nih, misalkan nih anak-anak muda nih nggak ada yang nongkrong sampai malam atau sampai pagi, itu rumah sono kehilangan 2 mobil. Anjir, langsung 2? Iya, langsung 2, bener. Itu kejadian beneran, ada emang gua ngalamin sendiri gitu di tongkrongan gua di sini gitu, di pinggir jalan emang. Dan itu pada bikin sendiri lah ya? Bikin sendiri emang. Jadi emang kayak misalkan nyari bambu, nyari bekas kerek pernah? Kolekan. Boy, bekas kerek, nggak kepake nih. Apa kirai-kirai gitu ya? Ya, kirai atau kere gitu, bambu, kayu, kan udah pada rusak. Dia dicabutin, dijadiin alas yang buat duduk. Tatakannya, yoi. Kayak gitu-gitu. Terus kalau nggak nanya, lu kan bapak lu tukang kayu tuh, ada nggak kayu papan papan nggak kepake, inilah bawain ya gitu. Terus ada rumah lu kan, ya mereka punya kayak punya ingatan rumah lu kan ke tukang loak gitu. Barang-barang banyak nih, coba cari ini asbes bekas gitu. Cari asbes, kadang-kadang panci, akhirnya buat lampu. Iya kayak gitu, banyak. Nyolong tuh listriknya. Siapa nih yang kuliah nih gitu? Itu dia. Nantolnya siapa minta kadang-kadang juga minta izin. Nyambung gitu. Nyambung kabel gitu. Kalau enggak siapa nih yang masih kuliah gitu? Ngapain lu minta spanduk lo sama kampus gitu. Buat atap. Kayak gitu-gitu tuh buat atap gitu-gitu, terus ya kayak gitu
dari tongkrongan itu kayak banyak. Itu yang dimaksud dengan konteks pencipta tadi adalah sebenarnya berasal dari saung ya. Mungkin ya kalau menurut gue gitu. Terlepas dari misalnya kalau orang patungan dari warga itu biasanya bikin musola, bikin masjid, bikin apalagi pos ronda, sekretariat warga ya. Sekarang ini nih. Asik. Bilangnya itu kalau dulu. Ini Karang Taruna nih. Enggak lah, gue enggak masuk ke Karang Taruna tapi praktik kayak gitu juga. Ya dari dulu udah, ya kalau dulu kan kalau di Karang Taruna kan atau di pemudaan warga gitu di perumahan bikin panggung gitu kan untuk acara 17-an dan itu juga ngakal-ngakalin pasti. Wah, gitu. Gue baru inget nih, kemarin tahun lalu gue bikin acara di komplek. Semuanya, Pak, kita butuh meja nih, Pak. Wah, ada yang punya meja jati nih di rumahnya. Di bawah, kayak gitu mencipta gitu. Tempat duduk dari rumah ini jadi kayak barengan gitu. Kepemilikan acaranya jadi bersama. Iya, bersama. Jadi karena semua jadi kontributor. Tanggung jawab juga. Iya, menarik. Makanya gue kayaknya mencipta sih kalau gue. Kalau lu lebih mencipta ya dibandingin tadi ya mencari. Yang kayak cuma gue udah jadi ke gitu. Coffee shop nih nongkrong. Enggak ya? Jarang ya. Enggak gitu, jarang. Lebih seringnya ke mencipta sih. Oh gitu. Tapi sekarang balik lagi, tadi kan lu juga sempet nyebutin apa aja lu suka termasuk musik nih. Wede, musik tuh gimana? Lu mempengaruhi lu sampai mana nih, Ki? Aduh, musik gue berantakan sih, maksudnya kemana-mana sih. Kemana-mana. Tapi paling enggak musik yang paling sering lu dengerin tuh musik yang kayak gimana? Metal, pop, jazz, rock, banyak ya. Klasik rock. Persentase aja. Ada season gitu, kayak ada soundtrack dong berarti. Season. Kayak ini lagi naik mobil, lagunya beda. Naik motor ya, naik motor beda. Terus kayak kalau naik motor lagunya apaan? Macam-macam, tergantung kemana. Oh, gila. Kayak butuh speed nggak? Maksudnya butuh speed. Contohnya butuh speed. Butuh speed ya tergantung nih. Ada misalkan kalau gue ngejar waktu atau gue ada janjian ini nih, gue harus ketemu jam segini. Terus gue agak-agak mepet nih. Ya udah lagu mungkin agak-agak cepet beatnya gitu, kayak jungle atau mungkin fangkot gitu. Fangkot, perontakan dong. Iya. Bajunya lo pakai. Ya gitu-gitu lah. Terus bajingan. Jungle, terus kalau nggak beat yang jungle gitu-gitu sih. Jungle ya paling banyak. Berarti drum and bass jungle. Lebih ke jungle sih. Lebih ke jungle ya. Raga jungle gitu-gitu. Raga, wah gawat. Boleh. Karena kan itu cepet ya. Gitu. Ngomong-ngomongin jungle, raga, drum and bass itu kan juga pendekatan sama progresif tuh. Iya. Jadi progressivity itu memang kadang-kadang kalau kita lihat itu datangnya kan dari India. Yoi, musik-musik India kan lu ketukannya raga gitu. Iya, musik-musiknya ini kok ketukannya bisa bareng semua dari mana makanya. Padahal kalau orang ngebaca progresif nih ketukannya nih misalnya. Tabla tuh kan progresif banget. Gila. Malah mungkin bentukan tabla dari mulut dulu begitu kan ada jadi tabla jadi kayak gitu tuh. Sound of mode gitu lah. Iya, benar. Kayak dangdut. Benar. Dangdut cuma nggak ini ya? Nggak progresif ya? Nggak tahu deh kalau gue. Menurut gue kayak gitu. Kayaknya enggak lah. Kayak mungkin gitu dulu, Ki. Thank you ya. Udah ngobrol-ngobrol barengan. Semoga nanti bisa ada info-info mengenai Unconditionally Design ke depannya. Iya. Jadi teman-teman bisa ngecek ke akun Instagramnya Unconditionally Design. Iya, bisa. Buat ngecek sebenarnya akal-akalan warga. Jangan-jangan orang-orang pada butuh juga nih. Betul. Orang-orang pada butuh. Wah, ternyata gue lagi butuh kayak gini nih. Ternyata pas ngeliat, bisa juga. Untuk untuk ide, untuk apa? Untuk ngembangin dan seterusnya. Ilmu dan lain-lain, ilmu pengetahuan. Jadi buat lo pengen bikin Unconditionally Design, lebih baik lo mendengarkan musik-musik yang progresif berarti sebenarnya. Biar apa? Biar progresif nantinya bendanya, ya nggak sih? Yoi. Oke, thank you banyak ya. Terima kasih juga. Jos, kita nanti akan nongkrong-nongkrong sebenarnya nih acaranya lebih banyak ngobrol-ngobrol tentang ya suasana hari-hari aja dan santai dan kesibukan teman-teman. Yoi, asik tuh. Saik ya. Sip, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wah, sedap. Udah ngomong episode nih. Nah, yuk, banget, woi. Series. Yoi, ngalahin sinetron pokoknya. Yoi. Thank you, sampai ketemu lagi. Jos.